Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatin ahlil jannah, wa hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan matkul psikologi, yang dimana kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi yang bertema perkembangan pada masa kanak-kanak. Next, Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada fase pada anak-anak. Ada 5 fase pada fase perkembangan pada anak-anak. Yang pertama adalah fase tengkurap, di mana fase pertama pada perkembangan anak ini yang dapat orang tua perhatikan adalah masa di mana anak mulai tengkurap. Mungkin banyak orang tua yang terlihat sepele dengan di mana ketika melihat anak mulai tengkurap. Tapi nyatanya proses ini merupakan salah satu awal perkembangan yang penting pada bayi yang berusia 3-4 bulan. Proses tengkurap menandakan bahwa lehernya sudah mulai kuat untuk menopang kepalanya. Saat bayi bisa menggerakkan badannya untuk tengkurap sendiri dari posisi terlentang, itu menandakan bentuk koordinasi antara otot tangan dan otot leher bayi sudah sangat baik. Sebelum bayi mulai tengkurap, biasanya mereka menunjukkan tanda-tanda perkembangan anak, seperti contohnya mulai mengangkat kepalanya, memandang, dan mengikuti pergerakan suatu objek, serta mulai membuka dan menggenggam sesuatu yang mereka raih. Perkembangan tersebut diikuti dengan kemampuan untuk berguling. Fase yang kedua atau fase selanjutnya yaitu fase duduk. Setelah seorang anak berhasil membalikkan badannya sendiri, si kecil akan siap untuk melakukan fase berikutnya, yaitu fase duduk. Yakni memasuki usia 6-7 bulan. Tulang leher dan punggungnya sudah semakin kuat. Pada tahap ini, si kecil mungkin sudah bisa menunjukkan kemampuan untuk duduk, meski belum bisa tegap dan terkadang masih suka terjatuh. Untuk melatihnya, orang tua bisa memberikan sandaran yang empuk agar si kecil merasa nyaman. Awasi terus si kecil dan jangan lupa untuk menaruh bantal di sekitar supaya bila ia terjatuh, kepalanya tidak terbentur terlalu keras. Yang ketiga yaitu fase merangkak. Setelah si kecil berhasil melewati fase duduk, dia akan semakin paham bagaimana cara menjaga keseimbangan tubuhnya. Dengan keseimbangan yang lebih baik, ia akan mulai belajar merangkak. Dalam salah satu fase penting dalam perkembangan anak ini, orang tua dituntut lebih perhatian pada si kecil. Sebab pada saat fase ini, anak akan berlatih untuk mengkoordinasikan otot lengan dan otot kakinya. Dengan meletakkan kedua tangannya di depannya saat posisi ia duduk. Si kecil akan mulai mendorong badannya dan maju mundur dengan tangan dan lututnya. Di dalam fase merangkak ini adalah fase di mana si kecil mulai bergerak secara aktif. Perhatikan ruang gerak si anak, pastikan tidak ada benda-benda yang dapat melukai si anak di sekitar ruang geraknya. Dan fase selanjutnya yaitu fase keempat, yaitu fase berjalan. Ketika anak usia umur 1 tahun, tandanya ia akan memasuki fase berikutnya dalam perkembangan anak, yaitu fase berjalan. Tetapi perlu diketahui bahwasannya masing-masing anak memasuki fase yang berbeda-beda.
Ada yang usia 11 bulan baru bisa berjalan, tapi ada juga yang hampir berusia 2 tahun baru bisa berjalan. Sebetulnya orang tua tidak perlu terpaku dengan anak orang lain. Perkembangan anak dapat berlangsung berbeda-beda pada setiap anak, karena setiap anak itu adalah istimewa. Orang tua hanya perlu rajin melatih anak untuk berjalan dengan cara memegang kedua tangannya sebisa mungkin sekecil tidak memakai alas apapun agar otot kakinya semakin kuat dan sensor kakinya bisa merasakan struktur alas yang diinjak oleh kakinya. Selanjutnya yaitu fase melompat. Setelah anak sudah lancar berjalan, maka selanjutnya ia akan sering belajar untuk melompat. Orang tua bisa melatih anak untuk melompat di kasur yang sebaiknya diletakkan di lantai agar sekecil tidak terjatuh dari tempat yang terlalu tinggi. Kegiatan ini akan melatih kedua kakinya agar dapat melompat secara bersamaan. Setelah ia mulai mahir, berikutnya orang tua bisa membuat rintangan-rintangan kecil sebagai tempat anak berlatih untuk melompat. Mungkin itu dari perkembangan fase pada anak-anak, yaitu terdapat 5 fase. Yang pertama tengkurap, fase duduk, fase merangkak, dan fase berjalan. Dan yang terakhir adalah fase melompat. Next. Sebenarnya apa sih korelasinya dari pada perkembangan fase anak yang tadi saya sebutkan? Korelasinya ada terdapat di dalam Al-Quran, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts fa innama khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqatin linubayyana lakum wa takirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma summa tahrijukum tiflan summa litablugu asyuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lamu min ba'dil ilmi syai'a wa taral arda hamidah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami hendaki, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kami sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik diartikan sebagai perkembangan pengendalian gerak badan yang melibatkan kegiatan pusat saraf dan otot yang saling terkoordinasi. Keterampilan motorik dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada motorik kasar, yang kedua ada motorik halus. Motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan secara fisik. Alat gerak yang bekerja pada motorik kasar yang lebih utama ialah otot kaki, yang digunakan hampir seluruh otot kaki. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari,
atau naik turun tangga. Yang kedua, motorik halus. Kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi antara mata dengan tangan. Contohnya motorik halus ialah menyentuh, memegang, menulis, dan menggambar. Selanjutnya ialah karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak. Anak usia 3 tahun sudah memiliki kemampuan motorik yang jauh lebih baik dan terorganisir dibandingkan anak-anak yang berusia di bawahnya. Menurut Elizabeth Harlock, dengan kemampuan motoriknya yang sudah berkembang, anak sudah bisa beranjak dari kondisi tidak berdaya yang ia alami pada bulan-bulan pertama kehidupannya, menjadi kondisi yang tidak bergantung pada orang lain. Pada masa ini, kemampuan koordinasi sudah lebih matang. Anak tidak akan lagi kesulitan menggenggam benda-benda kecil, membuka halaman buku, menyusun balok mainannya. Bahkan, perkembangan anak 3 tahun juga mulai ditunjukkan dengan kemampuan memakai dan melepas pakaian tanpa bantuan orang tua. Perkembangan motorik kasar pada anak yang pertama ialah sudah lancar berlari tanpa sering terjatuh, bahkan dapat berlari sambil menghindari hambatan. Yang kedua, dapat berdiri seimbang dengan satu kaki dalam jangka waktu yang pendek. Dapat naik turun tangga dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Mendarat dengan dua kaki, bahkan bisa melompat dari undakan setinggi 15 cm. Yang keempat, dapat melempar bola di atas kepala dan menangkap bola yang dilemparkan kepadanya. Yang kelima, dapat menendang bola besar dan dapat mengayuh sepeda kecil beroda 3. Adapun cara menstimulasi motorik kasar pada anak 3 tahun ialah sering-seringlah mengajak anak bermain di luar di mana tersedia banyak alat mainan yang menyenangkan seperti perosotan, trampolin kecil, dan panjatan. Ketika si anak asik bermain di taman bermain, tanpa disadari ia akan sering melompat, naik tangga, memanjat, dan sebagainya yang akan mengasah kemampuan motoriknya. Selain bermain di taman, ibu juga bisa mengajaknya bermain bola atau naik sepeda. Kemampuan motorik halus pada anak usia 3 tahun ialah contohnya ia dapat mencuci dan melap tangannya sendiri, bisa makan dengan menggunakan sendok dan garpu sendiri, bahkan mampu menyendok kuah dari mangkuk. Yang kedua itu bisa membawa wadah tanpa menumpahi isinya, bisa mengenakan pakaian sendiri, membalikkan halaman buku, mewarnai tapi masih keluar garis, dan membuat menara dari 9 balok kecil. Adapun cara menstimulasi motorik halusnya. Yang pertama, bisa memberikan buku gambar atau kertas kosong serta alat tulis dan pensil warna. Biarkan anak menggambar sesuka hatinya. Ibu juga bisa sekalian mengajarkan cara memegang alat tulis dengan benar. Yang kedua, berikan buku aktivitas. Aktivitas yang ada di dalam buku tersebut biasanya meliputi mewarnai, membuat aneka bentuk geometris dengan cara menghubungkan titik-titik. Nah, cara ini mendorong anak untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas semacam itu bukan hanya mengasah motorik halusnya saja, tetapi juga meningkatkan kecerdasannya. Yang ketiga, memberikan buku cerita. Membiasakan anak membaca buku sejak dini dapat memberikan banyak manfaat untuk dirinya di kemudian hari. Ibu bisa membelikan si anak buku cerita dengan gambar-gambar yang menarik agar anak mau membolak-balikannya setiap halaman dan tertarik untuk membacanya. Adapun karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak 4 tahun. Ketika anak menginjak usia 4-5 tahun, umumnya memasuki masa sekolah. Kalau diperhatikan, di usia ini, si anak sudah mulai mengembangkan sikap kemandirian dan kekreativitasannya, serta mulai belajar untuk mengontrol diri. Ia terlihat semakin bersemangat untuk mencoba hal-hal baru dan mengekspresikan emosinya. Ia semakin tumbuh tinggi dan besar. Kurang lebih tingginya bisa
101,6 sampai 114 cm dan berat badannya sekitar 14,5 sampai 18,2 kg. Kemampuan motorik si anak sudah semakin stabil dan terkoordinasi, sehingga ia mampu melakukan berbagai macam hal tanpa bergantung pada bantuan ibu atau orang lain. Pada usia ini, anak sudah lancar berlari dan melompat. Keseimbangan anak berusia 4 tahun juga semakin baik. Hal ini terbukti dari kemampuannya untuk berjalan pada garis lurus dan melompat dengan satu kaki. Anak sudah mahir naik tangga dengan kaki kanan kiri tanpa dibantu oleh orang lain. Bahkan, ia sudah bisa memanjat pohon. Selain itu, anak mampu melompat dengan ketinggian 15 cm, lompat ke depan 10 kali tanpa terjatuh, serta berlari, lalu menikung dan berhenti secara terkontrol. Cara yang bisa dilakukan untuk menstimulasi kemampuan motorik si anak seperti melatih anak berjalan lurus menyusuri satu baris ubin, tapi kakinya tidak boleh keluar dari kotak-kotak ubin tersebut. Mintalah anak berjalan lurus ke depan dan mundur ke belakang. Selain itu, ibu bisa menyusun batu bata berjejer panjang, lalu minta si kecil berjalan di atasnya saat sedang berjalan, atau bisa juga saat sedang berjalan di trotoar. Ibu bisa meminta si anak untuk berjalan meniti di pinggir trotoar. Itu bisa melatih keseimbangan si anak. Untuk melatih keseimbangan anak juga bisa dengan berpura-pura menjadi pesawat terbang. Mintalah si anak untuk mengangkat satu kakinya. Itu bisa melatih keseimbangan anak. Sedangkan perkembangan motorik halus pada anak usia 4 tahun ditandai dengan kemampuannya menulis beberapa bentuk huruf, memegang pensil dengan baik, menggunting mengikuti garis, dan menempel stiker di tempat yang ia minta. Karakteristik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 5 tahun. Nah, pada usia 5 tahun ini, anak sudah dapat melakukan gerakan berputar atau berhenti secara efektif. Lalu dapat melompat sebanyak 28-36 inci. Lalu pada anak usia 5 tahun bisa menuruni tangga tanpa bantuan atau memegang, dan juga dengan kaki bergantian. Dan juga, anak 5 tahun dapat berjingkrak sebanyak 4-6 langkah dengan hanya satu kaki. Lalu pada usia 5 tahun, motorik halusnya dapat melipat kertas menjadi 2 secara simetris tanpa contoh atau instruksi. Lalu si anak mulai mampu menresleting jaketnya, mengancitkan baju, dan mengikat tali sepatu, dan tentunya dengan bimbingan orang dewasa. Lalu karakteristik perkembangan psikomotorik pada usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Pada masa anak, perkembangan keterampilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu keterampilan menolong diri sendiri. Nah, pada usia 11 tahun, anak sudah dapat makan sendiri, mandi, berpakaian sendiri, dan tentunya pada usia ini anak menjadi lebih mandiri. Lalu yang kedua yaitu keterampilan menolong orang lain. Keterampilan berkaitan dengan orang lain, yaitu seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, membantu ibu menyuci piring, dan lain sebagainya. Lalu keterampilan di sekolah. Keterampilan di sekolah ini pada usia 11 tahun, si anak dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan seperti untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain sebagainya. Lalu keterampilan bermain. Pada usia 11 tahun, anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan juga berenang. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik anak. Yang pertama yaitu ada faktor pola asuh orang tua.
Faktor pola asuh orang tua, contohnya yaitu pola asuh otoriter, dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat. Dengan kata lain, memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak akan cenderung canggung, merasa serba salah, tidak percaya diri, dan merasa tertekan. Lalu yang kedua yaitu faktornya dari gen orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai bawaan sifat gen yang unggul, maka psikomotorik anak akan lancar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain. Lalu yang terakhir, interior ruang belajar. Menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik tersebut berupa kondisi fisik hunian, ruang interior beserta segala perabotannya dan sebagainya. Perkembangan fisik dan psikomotorik yang bagus menjadi tahapan sang anak. Bukan hanya peserta didik yang ditekan bagus perkembangan fisik dan psikomotorik, namun juga sebagai orang tua tidak boleh lalai menjaga kebugaran dan kesehatannya. Menurut Abdurrahman Soleh, bahwa tujuan psikomotorik anak yaitu tubuh, ruh, dan akal yang masing-masing harus dijaga. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan disayangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Dalam hal ini, Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motorik sejak lahir sampai usia 2 tahun, yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun, yang ketiga yaitu tahap konkret operasional usia 7-11 tahun, dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Next. Diana. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Tetapi melalui pengalaman, skemata awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak melalui interaksi dengan lingkungan. Struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat, karena skemata baru itu selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini, pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respon refleksif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Materi selanjutnya bisa di slide, Liana. Nah, untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan kognitif menurut John Piaget dan menurut Islam. Pertama, di sini ada tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun, yaitu bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan dan pada saat lahir sampai pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Nah, contoh gerakan refleks pada bayi itu seperti menghisap ibu jarinya, karena di situ ada gerak otot pipi sama bibir yang menimbulkan gerak refleks, karena mereka itu secara refleks menghisap ibu jarinya. Nah, di sini ada yang menurut Islam, yaitu surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa usia 0 sampai 2 tahun itu gerak yang ditimbulkan itu gerak refleks. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran, simbolis, dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Mungkin kalau ada yang punya adik sekitar usia 2-7 tahun, itu lagi senang-senangnya mencoret-coret di buku, atau mencoret-coret di tembok. Nah, itu nggak apa-apa, karena itu adalah cara mereka untuk mempresentasikan dunia dengan kata-kata atau gambar. Lalu di sini ada surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, serta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok-pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, dari ayat tersebut kan usia mereka baru 2-7 tahun. Nah, di situ mereka sudah mulai bisa meniru perkataan orang-orang sekitar. Makanya kita ketika punya anak sekitar usia 2-7 tahun, berbicaranya harus yang baik karena mereka bisa mendengar dan bisa berbahaya jika kita tidak menjaga ucapan kita. Dan usia 2-7 tahun itu kan mereka biasanya ada orang tua yang sudah mulai memasukkan mereka ke TK-TK. Mereka sudah bisa mengenal lingkungannya. Dan selanjutnya yaitu tahap praoperasional usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini, ada anak kecil yang sedang mengklasifikasikan botol air minum dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, pada umur 7-11 tahun itu mereka sudah mulai bisa seperti itu. Lalu mereka sudah bisa mulai pengen memilih baju sendiri. Pengennya biasanya kan mereka tidak peduli soal memilih baju, biasanya dipilihkan oleh ibunya. Nah, di umur segitu udah mulai bisa ingin memilih baju sendiri, pakai warna apa, pakai model apa, bawah atasannya seperti apa, mereka sudah mulai bisa. Nah, lalu di umur itu juga mereka sudah memiliki kemampuan berpikir melalui urutan sebab dan akibat. Mereka biasanya ketika melihat suatu kejadian, mereka menanyakan sebabnya apa dan akibatnya apa. Biasanya selalu banyak bertanya di saat usia mereka pada saat itu. Nah,
Di sini ada hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anak-anak harus dicambuk karena meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Nah, hadis ini benar-benar menunjukkan periode perkembangan mental yang sepenuhnya eksklusif. Ini menyiratkan bahwa pada usia 7 tahun, anak mulai memahami apa yang pantas dilakukan pada usia 10 tahun. Kemampuan untuk membedakan telah memperoleh kualitas yang signifikan, sehingga anak itu bahkan dapat dihukum karena meninggalkan apa yang pantas dilakukan. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa dari usia anak 7-10 tahun itu memang sudah, apalagi 10 tahun karena diwajibkan sholat, karena itu dia mereka sudah bisa berpikir dan sudah bisa memilih apa yang mereka mau. Nah, untuk yang tahap terakhir adalah tahap praoperasional usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, menurut John Piaget, di sini dia mengatakan remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Sudah bisa merencanakan untuk masa depan mereka, bisa memecahkan masalah secara sistematis. Nah, di umur segini tuh biasanya sudah mulai memikirkan nanti besarnya mau jadi apa, cita-citanya mau jadi apa, mereka sudah terfikirkan mulai dari sejak umur 11 tahun. Walaupun terkadang cita-citanya itu mungkin masih belum stabil ya, masih suka berubah-berubah. Nah, di sini ada hadis juga. Dari dasar pandangan ini, hadis Rasulullah yang dikutip pena untuk catatan dosa ditangguhkan dari pencatat dosa terhadap anak kecil sampai ia mencapai kedewasaan gila, sampai ia mendapatkan kembali kewarasan dan tidur sampai dia bangun. Jadi anak istilahnya umur 11 tahun sampai 15 tahun itu masih remaja tahap awal gitu, masih labil, makanya mungkin belum terlalu bisa memikirkan yang pasti-pasti, karena mereka masih sedikit memilih-milih. Nah, karena belum status kedewasaannya itu belum terlalu memiliki perkembangan intelektual yang statusnya yang dewasa. Nah, untuk materi ini sampai di sini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tahap perkembangan afektif. Afektif merupakan hal yang sama dengan sosial emosional. Perkembangan emosi merupakan perkembangan yang mengarah pada kegiatan mengenal, mengekspresikan, serta mengendalikan reaksi emosional. Perkembangan sosial merupakan pemerolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan dan harapan sosial. Berkaitan dengan belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahamannya tentang orang di luar dirinya, dan juga belajar penalaran moral dan perilaku. Perkembangan emosi dan sosial memiliki keterkaitan. Di sini ada macam-macam emosi anak. Macam-macam emosi anak itu ada amarah, kesedihan, ketakutan, terkejut, cinta, rasa malu, dan kenikmatan. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan afektif anak. Pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, pada fase ini anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya di lingkungan. Fase ini, anak belajar membedakan cara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya. Dan pada anak usia 2 tahun, dia belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, ia akan memahami keterkaitan ekspresi wajah dan emosi dan perasaannya. Pada fase ini, orang tua dapat membantu anak mengekspresikan emosi dengan bahasa verbal. Caranya, orang tua dapat menerjemahkan mimik dan ekspresi wajah dengan bahasa verbal. Pada usia antara 2-3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal.
dan anak juga mulai beradaptasi dengan kegagalan, dan anak juga mulai mengendalikan perilaku dan menguasai dirinya. Kemudian, usia antara 3-5 tahun. Pada usia antara 3-5 tahun, pada fase ini, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak juga mulai belajar dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan anak yang lainnya, seperti bergurau dan melucu, serta mulai mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada fase ini, untuk pertama kali, anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Misalnya, suatu pertandingan akan membuat pemenang merasa senang, sementara yang kalah akan merasakan sedih. Kemudian, pada usia 3-6 tahun, di sini juga anak akan adanya rasa inisiatif dan rasa bersalah. Pada usia ini adalah rentang usia bermain anak. Jadi dia akan belajar dari setiap aktivitas bermainnya. Pada tahapan ini, kemampuan motorik serta bahasa anak sudah semakin matang. Karena itu, mereka jadi semakin inisiatif buat mengeksplorasi lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Karena rasa penasarannya semakin mendorong mereka untuk berinisiatif melakukan sesuatu. Orang tua harus bijak merespon setiap inisiatif. Jika setiap inisiatifnya direspon dengan hukuman, maka yang berkembang adalah rasa bersalah, sehingga mereka jadi menarik diri dari interaksi sosial. Di usia ini, orang tua sudah bisa untuk mengenali tentang nilai-nilai agama. Malah kalau bisa dikenalkan tokoh-tokoh agama terlebih dahulu ketimbang karakter-karakter hebat pada film kartun atau animasi. Kenapa? Karena dengan begitu mereka punya konsep yang kuat bahwa berbuat baik adalah bagian dari nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kemudian, selanjutnya, usia antara 5-12 tahun. Usia antara 5-12 tahun, pada usia 5-6 tahun, anak itu mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak juga mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Di sini anak juga mulai mampu menjaga rahasianya. Nah, ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Kemudian anak usia 7-8 tahun. Pada anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya itu telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Semakin bertambah usia anak semakin menyadari perasaan diri dan orang lain. Selanjutnya, anak usia 9-10 tahun. Anak usia 9-10 tahun dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti rasa takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Kemudian pada masa usia 11-12 tahun. Pada masa ini, anak belajar tentang baik dan buruknya, tentang norma-norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya, menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Tidak sekaku saat usianya yang kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik dan buruknya atau aturan-aturan yang dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nah, nuansa emosinya mereka juga semakin beragam. Kemudian pada usia 6-12 tahun juga, ini adalah masa-masa mereka ketekunan dan rasa rendah diri.
intensitas anak untuk berinteraksi langsung dengan lingkungannya semakin tinggi. Pada masa ini juga di tahap ini, mereka mulai mengerti adanya rasa bangga akan identitas diri. Yang harus dilatih pada tahapan ini adalah kegigihan serta rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Seringkali kalau ada tugas prakarya, itu kan yang mengerjakan orang tuanya ya, biasanya. Padahal itu adalah proses mereka belajar tentang ketekunan. Terus apa yang terjadi kalau anak selalu dibantu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya itu? Itu akan membuat mereka jadi rendah diri serta tidak bisa menjaga motivasi diri. Alhasil hanya semangat di depan, begitu merasa tidak bisa, mereka langsung berhenti mencoba. Selanjutnya ada fungsi emosi pada anak. Yang pertama, berfungsi merupakan bentuk komunikasi. Yang kedua, emosi juga berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Kemudian, emosi juga dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Dan tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi suatu kebiasaan. Kemudian berfungsi juga ketegangan emosi ini dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Selanjutnya, tingkat perkembangan emosi. 3 reaksi emosi yang paling kuat adalah rasa marah, kaku, dan takut yang terjadi akibat dari peristiwa-peristiwa eksternal maupun proses tak langsung. Reaksi tersebut dapat tercermin dalam individu yang meningkatkan aktivitas kelenjar tertentu dan mengubah temperatur tubuh. Reaksi umumnya berkurang sesuai proporsi kematangan individu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis reaksi emosi. Misalnya dengan penyebab ketakutan pada diri seseorang anak, mungkin disebabkan oleh jenis emosi yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi emosi stabil rata-rata, dan emosi labil. Emosi stabil. Pada seseorang yang mempunyai emosi stabil, mempunyai kecenderungan percaya diri, cermat, dan kukuh. Mereka selalu menjaga pikirannya walaupun dalam keadaan yang kritis, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya sedang kehilangan kendali. Kemudian emosi stabil rata-rata. Seseorang yang mempunyai derajat rata-rata, tingkat emosionalnya mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan yang baik. Dia sabar dan tidak memihak, kemudian berkepala dingin. Mereka tidak kebal atas rasa khawatir dan terkadang menunjukkan emosi yang aneh. Namun ini adalah pengecualian daripada kebiasaan. Kemudian emosi labil. Seseorang yang mempunyai emosi yang labil, tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, mudah tergugah, khawatir, dan bimbang. Mereka mungkin agaknya tertekan oleh kehidupan. Hal ini membuat mereka mudah terkena hal-hal negatif dan positif sekaligus kerap dipengaruhi oleh tragedi dan kesenangan serta tidak ada upaya untuk bereaksi mengatasi peristiwa-peristiwa tersebut dalam hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan tentang materi faktor yang mempengaruhi perkembangan efektif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan efektif adalah yang pertama ialah tentang keadaan anak, yang kedua ialah faktor belajar, yang ketiga ialah faktor-faktor dalam proses perkembangan. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat ialah lingkungan keluarga. Dalam perkembangan efektif juga dijelaskan atau menerangkan tentang beberapa sikap anak. Yang pertama ialah sikap penerima anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
Poin penting dalam ayat ini ialah terletak pada kalimat yu'minuna. Ialah sikap menerima atau beriman apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kolerasinya adalah tentang sikap anak. Anak bisa menerima apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Sebab itu telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua ialah yang diteruskan oleh ayat berikutnya, yaitu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Artinya apabila anak kita yang tadi diajarkan oleh kita, apabila mereka mengikuti arahan kita, maka mereka akan cepat untuk bisa memperkembangkan dirinya. Sedangkan perkembangan atau pembahasan yang kedua ialah ada kemungkinan anak mempunyai sikap menolak. Karena dalam Al-Quranul Karim telah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Kolerasinya adalah anak bisa saja menolak apa yang kita perintahkan. Karena dalam Al-Quranul Karim, Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu sifat kejahatan atau sikap menolak. Seperti contoh, apabila kita menyuruh anak kita untuk belajar, apabila anak kita menolak, itu adalah sikap mereka sendiri. Karena dalam Al-Quran telah dicantumkan. Namun pada ayat selanjutnya dijelaskan, yaitu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, yaitu apabila anak tersebut menyadari apa yang dia lakukan tersebut adalah sikap ketidakbaikan atau keburukan yang tadi ditolak tersebut, maka apabila memperbaikinya, maka dia akan beruntung di masa depannya nanti. Yang ketiga ialah sikap respon positif apa yang diajarkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Poin pentingnya terletak pada penggalan ayat, yaitu pada waqalu sami'na wa ata'na. Artinya mereka punya respon positif apa yang diajarkan oleh kita semua. Artinya apa? Mereka menerima atau menjalankan apa yang kita ajarkan tadi. Seperti contoh kita tadi menyuruh untuk belajar Al-Quran, umpamanya, untuk belajar menulis atau lain sebagainya. Maka mereka mempunyai sikap respon positif untuk untuk menjalankan atau mempraktekkan dalam kehidupannya. Berikutnya akan menjelaskan tentang cara melakukan atau mendidik anak menurut Islam, menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama ialah mendengarkan Al-Quran sejak lahir. Artinya apa? Sejak lahir mereka harus dibacakan Al-Quran. Entah itu oleh bapaknya atau ibunya. Atau bisa saja disetelkan merotal di dekatnya. Yang kedua ialah mengajarkan dasar-dasar Islam. Seperti contoh rukun-rukun iman, rukun Islam, terus aqaid yang 50 itu dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah kita memberi contoh dan mengajarkan salat. Artinya apa? Kita harus memberitahu bagaimana tata cara ruku, sujud, tahiyat akhir dan lain sebagainya. Kita harus memberikan contoh dulu
sebelum kita menyuruhnya. Yang keempat ialah kita mengajarkan puasa. Artinya kita harus melatih anak-anak kita sebelum mereka mengerjakannya. Yaitu yang pertama, kita menyuruhnya untuk berpuasa setengah hari dulu. Kemudian di esokan harinya baru 1 hari full. Jangan langsung untuk menyuruh 1 hari full untuk puasa. Kita harus bertahap dulu untuk mengajarkannya untuk berpuasa. Yang kelima ialah membacakan kisah Nabi dan suri tauladan. Nah, kita harus menceritakan kisah-kisah tauladan Nabi, seperti contoh kisah Nabi Nabi Muhammad. Nah, kita menceritakan kisah Nabi Muhammad, yaitu pas difitnah oleh pengemis buta di pasar. Nah, waktu itu kan Nabi Muhammad pernah difitnah oleh pengemis buta di pasar bahwa Nabi Muhammad itu tukang santet. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah balas dendam sama beliau. Malahan beliau yang menyuapi beliau sehari-harinya ketika makan. Terus yang keenam ialah membiasakan bersikap sederhana. Artinya tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga atau yang ketujuh, yang poin terakhir ialah memperhatikan pergaulan anak. Kita harus memperhatikan pergaulan anak kita. Dengan siapa mereka bergaul, seperti contoh, kalau mereka bergaul dengan anak yang soleh, insya Allah mereka akan ikut soleh. Apabila mereka bergaul dengan anak yang bergaul dengan anak-anak yang kurang baik lah istilahnya, mereka akan terpengaruh olehnya. Maka kita harus perhatikan juga pergaulan anak-anak kita. Selebihnya saya serahkan pada moderator, yaitu Saudara Andrian. Ya, alhamdulillah telah usai materi yang kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau ada kesalahpahaman dari kami, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan datangnya dari kelompok kami. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.